Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Minggu, tapi saya libur untuk berburu ya. Dan kali ini saya ingin membahas tentang tupai ya. Untuk tupai ini sebenarnya halal atau haram sih? Ya, tupai halal atau haram? Ya, untuk mengetahuinya atau menyimpulkannya, tentu kita harus dengan ilmu ya. Semuanya harus dengan ilmu dan dengan pengetahuan ya. Dalam Islam sendiri, saya kebetulan muslim ya. Halal haram kan harus dibahas oleh orang muslim ya. Ya, dalam Islam sendiri hewan yang haram atau sesuatu yang haram itu meliputi beberapa hal. Untuk makanan sendiri yang pasti haram, haram itu adalah babi satu, yang kedua adalah anjing ya, dan hewan buas ya. Jadi yang keempat ada lagi hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi gini, semua hewan bisa jadi haram ketika dia dibunuh atau disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi sebaiknya dan ini sewajibnya, malah menurut saya ya, kalau saya wajib ketika kita berburu, ketika sebelum menarik trigger, entah itu dalam hati atau diucapkan, itu harus bismillah. Kalau nggak bismillah biasanya nggak kena. Itu ya. Jadi ketika berburu juga boleh. Hewan liar itu cara nangkepnya ya harus dengan berburu. Gimana kalau nggak berburu ya? Kalau nggak ditembak atau dijaring ya nggak bisa hewan liar. Kecuali hewan peliharaan langsung aja ditangkap, disembelih, kan gampang. Ya, kembali ke topik tadi ya. Yang pertama, yang hewan benar-benar haram itu adalah, yang pertama adalah babi, terus anjing, terus bagi hewan buas, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah ya. Itu ada 4. Nah, mengenai tupai ini kan banyak yang pro dan kontra itu, karena dia memiliki taring atau gigi panjang. Kalau tepatnya menurut saya gigi panjang ya. Dan gigi panjang itu sebenarnya nggak hanya taring ya, kudanil juga giginya panjang. Terus apalagi ya sebangsa itulah, singa laut gigi panjang. Kalau singa laut taring ya, taring. Jadi gigi panjang ini enggak selalu adalah taring. Nah, untuk mengklasifikasikan halal atau haram, gigi panjang ini haruslah, kalau taring itu jadi haram. Jadi gini, fungsi dari gigi. Kalau predator, kita kan pemburu itu predator ya. Kalau predator seperti macan ya, seperti ular ya, seperti apalagi predator lah pokoknya ya, hewan-hewan yang berburu, anjing, kucing, itu taring. Apa sih ciri-ciri predator? Predator itu memburu hewan lain. Nah, sekarang tupai memburu hewan lain nggak? Makan hewan lain nggak? Satu ya. Oh enggak bang, tupai makannya murni buah-buahan dan sayur mayur. Lah kok sayur mayur? Buah-buahan dan tumbuhan ya. Tupai makannya itu ya. Jadi gigi panjang pada tupai itu taring atau bukan? Seperti itu ya. Kesimpulannya, kita harus belajar ilmu biologi bro, biologi. Tupai itu bukan taring ya, bukan taring yang ada di tupai itu. Yang ada di tupai adalah gigi pengerat. Gigi pengerat itu seperti apa? Seperti giginya marmut, seperti giginya kelinci, seperti giginya tikus ya. Ini kalau dalam ilmu biologi dinamakan genus. Genus itu apa? Keluarga ya. Nah, satu keluarga pun ada yang bisa halal, ada yang bisa haram ya. Ini misalnya nih, keluarga unggas ayam halal, bebek halal ya.
ya. Apalagi burung halal ya, tekukur halal ya. Tapi begitu elang ya, elang haram karena dia buas ya. Ciri-cirinya mata di depan, dia memburu hewan lain ya. Kalau tupai matanya di depan apa di samping, bro? Kita ini predator ya, dalam ilmu biologi kita ini predator karena mata kita di depan ya, predator. Dan kita ini ada gigi taring dalam ilmu biologi ya. Jadi gitu, setiap yang giginya panjang itu belum tentu adalah taring ya, karena ada kelas hewan tertentu yang giginya panjang dan dia bukan untuk memburu mangsa, melainkan untuk mengerap atau untuk menggerogoti apa ya, makanannya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Gigi pada tupai itu sama fungsinya dengan gigi pada marmut, dengan gigi pada kelinci, karena dia satu genus, satu keluarga dengan yang namanya satu keluarga, yaitu keluarga hewan pengerap. Kalau seandainya kelinci haram, boleh dikatakan tupai menjadi haram. Atau sebaliknya, kalau tupai haram berarti semua hewan pengerat ya, kalau kelinci haram berarti semua hewan pengerat bolehlah dikatakan sebagai haram, seperti itu ya. Jadi nggak ngawur, itu semua ada dasarnya, ada ilmunya, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya yang membedakan antara itu taring dan enggak adalah yaitu makanannya itu tadi ya, makanannya. Yang pertama fungsinya, yang kedua emang makanannya itu apa? Kalau tupai kan memang benar-benar tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ya, pemakan buah ya, murni pemakan buah ya. Jadi kalau seandainya kita mau mengklasifikasikannya sebagai hewan buas itu nggak masuk sama sekali ya. Hewan buas ciri-cirinya satu ya, mata di depan, tupai di samping. Dua, bertaring. Ingat, gigi pada tupai bukan taring tapi pengerat ya. Tiga, kuku panjang. Apakah kuku panjang itu apakah selalu haram? Enggak, bro. Enggak, aneh lagi nih kalau kuku panjang selalu haram ya. Kuku panjang itu kalau fungsinya untuk memburu mangsa itu baru haram ya. Jadi fungsinya. Jadi gini, tekukur kukunya panjang loh, jangan salah, tekukur panjang tapi halal ya. Tekukur itu kukunya panjang, nggak percaya silahkan foto upload ya. Ayam kukunya panjang ya, jadi nggak semua kuku panjang itu adalah haram. Nah, kembali lagi ke fungsi dari kuku tersebut. Kalau dia fungsinya mendukung dari taringnya ya, kalau fungsi dari kukunya itu mendukung dari taringnya, fungsi taringnya yang mana adalah untuk predator, untuk memburu mangsa. Nah, ini benar-benar termasuk atau terklasifikasi menjadi hewan buas, karena hewan yang haram itu adalah hewan buas ya. Maaf ya, ini di depan rumah. Jadi hewan yang terklasifikasi menjadi hewan haram itu adalah hewan buas ya. Nah, ciri-cirinya tadi ya, mata di depan, ada taring ya, seperti itu, memangsa hewan lain ya, gitu. Nah, untuk kuku jelas ya, kukunya tupai berguna untuk memanjat pohon, bukan untuk mencengkram mangsa ya. Bedakan, bro, ya. Kuku pada elang ya sama-sama panjang ini.
berfungsi untuk mencengkram mangsa. Jadi elang itu ketika dia nyelorot memburu mangsa, umpamanya mau memangsa kelinci, kukunya tuh mencengkram, sama fungsinya kukunya macan, mencengkram mangsa. Udah dicengkram, digigit, nah, gitu. Hewan buruannya mati, ya, baru dimakan, seperti itu. Ini karakteristik predator seperti itu. Jadi hewan itu diburu, setelah mati baru dimakan, ya. Ini nanti menjadi kriteria-kriteria lain dalam menentukan halal dan haram, ya, seperti itu. Jadi ada hewan yang memakan hewan lain tapi dia bukan predator. Ini nanti kita bahas lain kali ya. Belepotan, maaf, belum sarapan. Ini nanti kita bahas lain kali ya. Kali ini khusus untuk tupai halal atau haram. Dan mohon maaf, ini bukan merupakan sesuatu yang mutlak dan untuk ditaati, ya. Bukan merupakan fatwa, maaf ya, bukan merupakan fatwa. Ini adalah pendapat pribadi saya. Monggo silahkan boleh ngikut atau nggak setuju, ya. Saya berharap sih pada nggak setuju. Jadi gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya tadi udah sampai ke faktor makanan, ya. Faktor makanan, tupai itu adalah makan buah, dan kukunya ternyata bukan untuk berburu mangsa, melainkan untuk memanjat pohon, ya. Sama halnya dengan ayam ataupun burung tekukur, fungsinya seperti itu, ya, untuk tupai, ya. Terus yang selanjutnya mungkin ada satu lagi yang terklasifikasi, mungkin ada sebagian orang yang jijik dengan tupai, ya. terus menjadikannya alasan untuk mengharamkannya. Ya nggak gitu, bro. Jijik dan nggak jijik itu adalah pandangan umum manusia. Jadi hal yang umumnya kalau kita melihat cacing itu pasti jijik. Melihat set ya kota, melihat belatung, ya, melihat belatung itu pada umumnya manusia gilo, jijik, itu ya. Tapi kalau melihat tupai, umumnya manusia enggak gilo, enggak jijik, ya. Umumnya mungkin malah ada yang merasa itu lucu, atau mungkin ya biasa aja lah. Kalau saya sih biasa aja, tapi kalau bagi kamu yang jijik, ya mungkin bagimu ya haram, nggak apa-apa lah, bagimu aja, ya. Tapi jangan mengharamkan untuk orang lain, karena ini tidak semua manusia jijik dengan tupai, seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk hewan yang haram itu kan klasifikasinya, ya, saya ulangi lagi, ya. Pertama adalah babi, kedua anjing, ketiga hewan buas, tadi udah saya bahas, jelentrek, ya, hewan buas, ya, dari ciri-cirinya dan lain sebagainya. Dan ternyata tupai nggak masuk hewan buas, ya. Gagal kalau masuk hewan buas. Ya, terus hewan yang disembelih tanpa nama Allah. Jadi seandainya kita berburu tupai, ya, kok nggak bismillah, nggak menyebut nama Allah, paling nggak Allah, gitu, ya, jadi haram, bro, haram dimakan. Jangankan tupai, ayam aja lu sembelih, ya, ayam lu sembelih tanpa menyebut nama Allah, ya jadi haram, ya. Kecuali ikan, semua ikan itu boleh dimakan tanpa disembelih dan tanpa menyebut nama Allah. Jadi bangkainya ikan, semua ikan, ya, baik itu ikan laut maupun ikan air tawar, itu semua ikan itu halal walaupun sudah menjadi bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disebut nama Allah, tanpa menyebut nama Allah, atau tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah, gitu. Jadi ketika kita menyembelih sesuatu tidak menyebut nama Allah,
itu menjadi bangkai, dan bangkai itu haram hukumnya kecuali bangkai ikan ya, semua jenis ikan ya, mau ikan laut maupun ikan darat ya. Kalau ikan laut mungkin ikan teri, ikan kakap ya. Nah, ikan hiu juga halal ya, walaupun dia predator, semua jenis ikan adalah halal ya, seperti itu. Ini pengetahuan ya. Saya ngomong gini bukan tanpa ilmu, bro. Saya kebetulan mondok ya, walaupun nggak pinter-pinter amat, mondok selama 10 tahun ya, hidup di pondok selama 10 tahun, dan saya sekolah, saya kuliah di UIN ya, Universitas Islam Negeri Yogyakarta ya, seperti itu. Jadi saya ngomong bukan asal jeplak ya, sudah saya analisa. Jadi saya berdasarkan analisa saya, ini bukan fatwa ya, bukan fatwa untuk semua ya. Berdasarkan analisa saya ya, dari hal-hal yang tersebut, saya menyimpulkan bahwa tupai adalah insya Allah halal ya, halal. Tupai adalah halal. Ini berlaku bagi saya karena saya sudah menganalisa seperti itu. Nah, kalau kamu mau ngikut analisa saya, monggo. Kalau nggak setuju dengan analisa saya ya monggo ya, seperti itu. Karena memang ya hukum ini nggak bisa dipaksakan ya, nggak bisa dipaksakan, apalagi halal dan haram. Tapi gini bro, seandainya kamu ya, ini kan masalah khilafiyah ya, yang nggak ada di zaman Nabi, atau mungkin belum populer lah di zaman Nabi, atau mungkin kita yang nggak tahu ya, masalah khilafiyah. Jadi andai kata kamu mengklasifikasikan tupai itu adalah hewan yang haram, ya jangan terus menjustifikasi atau menyampaikan ke forum bahwa itu haram ya, karena ini masih abu-abu bro ya. Jangan terus mengkoar-koarkan itu adalah haram, karena belum tentu kamu bener gitu loh, belum tentu kamu bener, mungkin ilmunya belum nyampe ya. Gitu. Mungkin kalau Jeng Nabi hidup di zaman sekarang ya jelas, bahkan ya kita hidup di akhir zaman ya, inilah tantangan kita supaya kita lebih belajar lagi. Jadi kita nggak melulu dalil ya, tapi logika inilah yang dipakai ya. Kenapa ayat yang pertama adalah iqra ya, bacalah ya, kita suruh baca alam, suruh baca klasifikasi genus dan lain sebagainya tadi ya, seperti itu, sehingga kita bisa menyimpulkan dengan lebih tepat ya, nggak cuma ini ada taring, tupai ada taringnya ya, ternyata bukan taring. Ya kalau nggak tahu ilmunya salah kesimpulan ya kan, seperti itu. Oke. Itu ya menurut saya, dan ini bukan fatwa, kamu boleh ngikut atau enggak ya. Seandainya itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat ya saya sih gampang jawabnya ya, daripada diburu ibarat kata terus disia-siakan, dan ini belum tentu haram kok ya, kita konsumsi, kita bertanggung jawab apa yang telah kita buru, seperti itu ya. Dan saya sih meyakini bahwa tupai itu adalah halal ya, tupai itu adalah halal. Jadi gini, karena saya meyakini bahwa tupai itu adalah halal ya, saya buru bismillah sebelum hari terakhir, bidik kepala ya, mati, kondisi mati, udah nggak usah disembelih lagi, udah mati, udah ya, bidikan kita itu dianggap sebagai sembelihan, seperti itu ya. Jadi udah halal, seperti itu ya. Tapi kalau lupa nggak bismillah, dibuang aja bro, haram, seperti itu ya. Jadi klasifikasi hewan haram kan jelas. Oke, semoga ini mencerahkan ya. Hari ini cerah, saya tidak berburu karena nanti akan ikut kerja bakti gotong royong ya, sebagai warga negara yang baik.
Akhir kata, kurang lebihnya atau mungkin ada kesalahan, kekhilafan, saya mohon maaf. Saya bukan kiai, bukan ulama ya, cuma saya belajar ya, saya pernah nyantri, saya menyampaikan apa yang saya dapat dari pelajaran yang saya pelajari selama ini. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya. Kediler udah subscribe channel yang sangat bermanfaat seperti ini. Wah, rugi, ketinggalan info nanti. Saya akan berbagi tips juga. Saya dari 2007 ini sudah medil dan ya alhamdulillah tertib. Oke, sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.